Mereka telah menyiapkan secara matang kedatangan Dajjal. Bagian yang ketujuh, pengikut hawa nafsu. Pengikut Dajjal yang lain adalah mereka yang tahu bahwa Dajjal itu dusta. Namun, mereka tak kuat bersabar menahan fitnahnya akibatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Fitnah terbesar akhir zaman ditandai dengan kemunculan Dajjal. Dalam banyak hadis tercantum dengan jelas akan bahaya makhluk ini. Bahkan, setiap nabi pun pasti memperingatkan umatnya untuk waspada agar tak termakan fitnahnya. Supaya umat Islam bisa terhindar dari fitnahnya, diantaranya adalah melalui jalur ilmu. Dengan mengetahui siapa pengikut Dajjal di akhir zaman, paling tidak umat bisa menyiapkan kewaspadaan sejak dini untuk tidak menjadi bagian dari pengikutnya. Dalam buku Al-Mawsu'ah fi Al-Fitan wa Al-Malahim wa Asyirati Asya'ah 2006 721 sampai 727, Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad berdasarkan nas yang ada 7 pengikut Dajjal di akhir zaman. Yang pertama, orang-orang Yahudi. Terkait hal ini, Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kelak Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Asbahan, sekarang masuk wilayah Iran, yang memakai baju tebal berjahit. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini bukan menunjukkan pembatasan jumlah, namun terkait betapa banyaknya pengikut Dajjal kala itu. Jika di Asbahan saja pengikutnya sebanyak itu, apalagi di wilayah-wilayah lainnya. Terlebih, Dajjal diberikan kemampuan luar biasa untuk berkeliling dunia dalam waktu yang super cepat, kecuali Mekah dan Madinah yang dijaga oleh malaikat. Penyebutan orang Yahudi dikaitkan dengan Dajjal sangatlah menarik bila umat Islam mau menarik benang merah antara kejadian-kejadian di dunia sekarang ini hingga akhir zaman. Bahwa kerusakan-kerusakan yang banyak didalangi orang-orang Yahudi sepanjang zaman kelak akan bertemu dengan muara kerusakan yang dibawa Dajjal. Bisa jadi mereka telah menyiapkan secara matang kedatangan Dajjal. Yang kedua, kelompok-kelompok menyempal dan Khawarij. Menurut riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda bahwa akan tumbuh pemuda yang fasih baca Al-Quran, tapi hanya sampai kerongkongan saja. Setiap kali sekelompok dari mereka muncul, maka pantas dihancurkan. Kemunculannya lebih dari 20 kali hingga sampai kedatangan Dajjal. Dari hadis tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa salah satu pengikut Dajjal adalah Khawarij, sebuah gambaran umum bagi orang-orang yang dungu, tidak mengetahui dengan baik ajaran-ajaran Islam yang benar. Memahami Islam dari lahirnya saja gampang mengkafirkan orang tanpa dasar ilmu dan lain sebagainya, yang menggambarkan kepandaian mereka. Orang seperti ini kelak akan menjadi pengikut setia Dajjal. Untuk bagian yang ketiga, pelaku bid'ah dan kesesatan. Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah mendengar sabda Nabi Muhammad SAW bahwa
setiap umat ada majusinya. Sementara majusi umat ini adalah mereka yang tidak percaya takdir. Kalau berjumpa dengan orang semacam ini, Nabi SAW melarang untuk menghadiri jenazahnya dan dilarang membesuk mereka dikala sakit karena mereka adalah pengikut Dajjal. Hadis riwayat Abu Dawud. Oke sahabat CTR motivasi yang dirahmati Allah. Hadis ini menggambarkan secara implisit bahwa kelak pengikut Dajjal adalah orang-orang yang suka melakukan bid'ah, baik secara akidah maupun ibadah, dan suka mengerjakan kesesatan. Yang keempat, para wanita. Kelak di akhir zaman, berdasarkan riwayat Ahmad, kebanyakan yang terpengaruh dengan fitnah Dajjal adalah para wanita. Sampai-sampai ada orang yang mengikat istri, ibu, putri, dan saudara perempuannya agar tidak keluar rumah, supaya tidak termakan fitnah Dajjal. Hadis ini sama sekali bukan bermaksud merendahkan wanita. Menurut Dr. Mubayyad, banyak di kalangan wanita yang mengikuti Dajjal karena gampang tergoda dengan syahwat dunia dan tidak begitu mengedepankan akalnya sebagaimana laki-laki. Sementara itu, fitnah Dajjal yang begitu menggoda di saat kondisi dunia kala itu begitu memprihatinkan. Misalnya, api diperlihatkan menjadi air, sebaliknya air diperlihatkan bagai api, dan berbagai fitnah lainnya yang sangat sulit dilawan jika tak terbenteng keimanan. Untuk bagian yang kelima, setan. Dalam hadis riwayat Amr bin Ash'ar radhiyallahu anhu disebutkan sabda Nabi bahwa di laut ada setan-setan yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman radhiyallahu anhu yang kelak akan keluar membacakan sesuatu kepada manusia. Hadis riwayat Muslim. Kemungkinan keluarnya setan-setan ini adalah menjelang atau saat Dajjal muncul. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa kelak setan-setan akan berjalan di bagian depan Dajjal yang menyarukan fitnahnya di berbagai negeri dan kota yang dimasuki Dajjal. Untuk yang keenam adalah tukang sihir. Berdasarkan penelitian Dr. Mubayyad, di sebagian riwayat ada yang menunjukkan bahwa tukang sihir, dukun, dan semacamnya kelak menjadi pengikut Dajjal. Mereka berjalan di depan Dajjal dengan kesombongan dan kedustaan yang dibuat-buat untuk menyebarkan fitnah Dajjal. Bagian yang ketujuh, pengikut hawa nafsu. Pengikut Dajjal yang lain adalah mereka yang tahu bahwa Dajjal itu dusta, namun mereka tak kuat bersabar menahan fitnahnya, akibatnya termakan juga. Abu Nuaim meriwayatkan dari Ubaid bin Umar al-Laitsi bahwa ketika Dajjal keluar, salah satu yang mengikutinya adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Dajjal adalah kafir, tapi mereka tetap ikut karena ingin memakan makanannya serta kebutuhan lainnya. Ketika murka Allah turun, maka mereka juga terkena imbasnya. Dari ketujuh orang pengikut Dajjal, setidaknya umat Islam bisa waspada sejak sekarang dengan tidak latah terhadap orang-orang Yahudi dan konon sekarang menguasai dunia. Tidak ikut-ikutan dengan sekte menyimpang seperti Khawarij dan semacamnya. Tidak melakukan bid'ah serta kesesatan. Bagi wanita juga mempersiapkan diri dari berbagai fitnah yang bisa menggelincir, atau bagi orang tua menjaga pendidikan terutama anak putrinya dengan baik agar tak gampang termakan fitnah. Oke sahabat CTR motivasi yang dirahmati Allah, segitu aja pembahasan dari kami admin CTR motivasi. Kebenaran hanyalah hak
milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan ada dalam diri kita masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.